Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Biro, Biro LG, Bimbingan Rohani. Saudara, bila ada sesuatu yang mengganjal di hati, kita perlu bertanya dan kita perlu bimbingan. Masalah rohani adalah masalah yang sering kali membingungkan. Nah, dalam bagian ini saya akan membimbing saudara-saudara bagaimana supaya lepas dari hukuman. Ada hukuman pada masa kini dan ada hukuman pada masa yang akan datang. Ya, sekali lagi, ada hukuman pada masa kini yang Allah berikan, juga ada hukuman yang akan datang yang Allah berikan. Karena itu betapa pentingnya kita harus lepas dari hukuman ini. Biasanya orang yang sudah dihukum hari ini umumnya akan dihukum pada masa yang akan datang. Kalau dia lepas dari hukuman sekarang ini, kemungkinan besar dia lepas dari hukuman yang akan datang. Bahkan saya meyakini itu, bila dia di dalam jalur yang ditetapkan Allah, dalam Kristus Yesus, ia pasti tidak akan dihukum lagi. Karena sudah kita dengar firman Tuhan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau saudara-saudara betul-betul memang sudah memiliki Kristus itu, juru selamat, karena tidak ada juru selamat yang lain di dunia ini kecuali Yesus. Mungkin banyak yang menyebut diri Tuhan, banyak menyebut diri guru, banyak menyebut diri imam, banyak menyebut diri tokoh, tapi hanya satu juru selamat, itulah Yesus Kristus. Apakah saudara sudah memiliki juru selamat? Ini yang meyakinkan kita bahwa kita lepas dari hukuman itu. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Ayat itu menceritakan tentang satu hukuman yang akan Allah jatuhkan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Mari kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sekali lagi, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Betapa mengerikan jikalau seseorang jatuh ke dalam hukuman yang Allah sediakan ini. Ini sering disebut sebagai hukuman yang kekal. Sering orang sebut namanya adalah neraka itu. Hukuman yang kekal itu Allah berikan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah. Mereka yang tidak taat kepada Injil Yesus Kristus. Hukuman yang diberikan kepada mereka yang berbuat kejahatan atau kelaliman. Ya, kategori orang yang dihukum ini jelas sekali disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Akan berarti belum. Ya. Belum bukan berarti tidak. Itu hanya nunggu waktunya saja. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Hukuman 10 tahun, 20 tahun, tidak. Itu hukuman yang kekal selama-lamanya. Hukuman apa itu? Hukuman kebinasaan. Ini murka Allah yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah, kepada mereka yang tidak mentaati Injil Yesus Kristus, kepada mereka yang berbuat kejahatan atau kelaliman. Pasti mereka akan dihukum. Ya, jadi kita boleh berpikir dan merenung hari ini. Apakah saya masih orang yang dihukum? Apakah saya orang yang terhukum?
Kalau memang masih dalam kategori yang ketiga itu tadi, saudara, saya ingin bimbing saudara supaya lepas dari hukuman itu. Tahukah saudara siapa yang akan menghukum nanti? Yang menghukum manusia itu nanti adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah hakim yang adil, yang memutuskan, dan dialah yang menghukum. Itu sebabnya hari ini kita sangat perlu memiliki hubungan yang baik dengan Yesus Kristus, supaya kelak kita tidak lagi dihukum. Sebab ada janjinya, perkataannya, bahwa di dalam dia tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tidak ada lagi hukuman itu, kan itu sangat perlu kita untuk menjalin hubungan dengan dia. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, ya kita pasti tidak dihukum. Saya percaya itu. Mengapa? Karena Kristus sendiri sebenarnya sudah dihukum waktu ia mati di kayu salib. Itu adalah hukuman bagi orang-orang berdosa. Yesus sendiri yang menggantikannya, sehingga kita hari ini bisa lepas dari hukuman itu. Jadi sebenarnya pada waktu penghukuman nanti, Tuhan hanya melihat satu tanda di dalam diri orang-orang yang dihukum itu. Ada enggak tanda Kristus di dalamnya? Ada enggak tanda darah itu? Ada enggak tanda yang dilambangkan sebagai roti dan anggur itu? Di situ ada lambang penebusan, darah dan tubuh Kristus yang telah dicurahkan supaya kita tidak lagi dihukum. Ya, kalau kita melihat sejarah bagaimana kisah Paskah di Israel, orang Israel tidak dihukum karena ada tanda darah itu. Ya, ini persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu penghakiman kelak. Dia akan melihat tanda darah itu, tanda yang diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Ada enggak Tuhan di dalam hati kita? Ada enggak Yesus di dalam hati kita? Maka siapapun yang di dalam Kristus, ia akan dibebaskan, ia akan dilepaskan. Wow, indah sekali bukan? Inilah firman Tuhan yang indah itu. Jadi kita percaya hari ini kita tidak dihukum, besok tidak dihukum, lusa tidak dihukum, kapanpun kita tidak dihukum. Baik kita hidup di dunia ini ataupun kita masuk ke dunia yang akan datang, kita tidaklah dihukum. Mari saya undang saudara untuk menerima Tuhan Yesus itu. Jalinlah hubungan yang baik dengan dia. Ingat, Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman itu. Percayalah apa yang dikatakan ini akan terjadi dan digenapi. Mereka ini akan menjadi hukuman kebinasaan. Siapakah mereka? Kita nggak perlu tahu siapa mereka. Tapi yang jelas, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mentaati, mempercayai Yesus Kristus. Mereka tidak mau taat firman. Yang ketiga, mereka berbuat kejahatan, berbuat kelaliman, menindas orang, mengejek orang. Orang yang seperti ini pasti akan menjalani hukuman itu. Saya mau bertanya sebelum saya akhiri. Saudara yakin yang mana? Apakah saudara akan menjalani hukuman itu atau saudara lepas dari hukuman itu? Silakan saudara menjawabnya dalam hati dan renungkan ini sekali lagi. Jika saudara mau bebas, betul-betul bebas, datanglah pada Yesus. Ya, terima kasih untuk bisa ikut dalam acara ini dan menyaksikan biro ini. Kalau saudara masih ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Silahkan tuliskan di komentar atau telepon 0821 7901 ya 7901 2433 0821 7901
2433. Dengan demikian saudara bisa betul-betul akan mengalami kelegaan itu, sebagaimana yang sudah Tuhan janjikan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.